Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas salah satu komentar yang masuk di Bapak Fahmi Channel mengenai diikuti Dewi Ular. Bagaimana pembahasannya? Kali ini tonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan upload video setiap hari. Oke, libas. Ini adalah pertanyaan yang masuk di kolom komentar Bapak Fahmi. Assalamualaikum Mbah, saya mau tanya. Saya diberitahu oleh orang yang memiliki mata batin atau paranormal bahwa saya memiliki khodam penjaga berwujud Dewi Ular, dan saya pun sangat suka dengan aroma bunga melati. Apa hubungannya Mbah? Mohon penjelasannya dan bagaimana cara agar kita bisa mengetahuinya sendiri. Tapi sebelumnya saya meminta maaf kepada saudara BFC yang bertanya, karena saya akan menjawab pertanyaan ini dalam artian saran, bukan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan aroma bunga melati dan wujud Dewi Ular ataupun penjelasan tentang bagaimana cara mengetahuinya, karena saya lebih mementingkan saran agar saudara bisa terlepas dari sosok Dewi Ular ini, karena saya merasakan bahwasanya dampaknya ini adalah dampak yang kurang baik. Alhamdulillah kita ucapkan atas rahmat Allah dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa dapat bersilaturahmi, lalu tegur sapa, dan Allah juga yang memberikan kita sehat, selamat, dan berkahnya waktu, sehingga kita senantiasa rukun dalam kehidupan. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita sangat harapkan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke saudara BFC yang berbahagia, tadi ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar Bapak Fahmi mengenai khodam atau sosok makhluk alam lain yang berada atau menghampiri seseorang saudara kita. Dan dari pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai sosok Dewi Ular yang disampaikan oleh salah satu saudara BFC. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Dewi Ular yang dimaksud oleh saudara kita ini adalah sejenis bangsa jin atau siluman yang berenergi negatif, dan saya rasa ini juga makhluk alam lain yang ikut karena menyukai aura sahabat BFC ini. Dan efek atau dampaknya adalah seorang yang dihampiri akan bersifat malas, makan banyak, dan tidur, sehingga orang yang dihampiri ini akan malas untuk melakukan ibadah dan hal-hal yang positif lainnya. Dan sebagai memenuhi syarat pertanyaan yang ditanyakan mengenai suka dengan aroma melati, itu karena efek dari sosok Dewi Ular yang menghampiri saudara kita ini. Dan masalah cara mengetahui secara sederhananya adalah dari sifat kepribadian kita. Jika dulu Anda seorang yang rajin, sekarang bisa dikatakan sedikit malas untuk tahap awal, apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Dan selain saudara BFC yang bertanya ini, ada juga salah satu sahabat BFC yang pernah mengalami hal ini, dan kejadian ini terjadi saat dia pergi ke puncak gunung bersama teman-teman, sehingga pulang dari tempat itu ada bangsa siluman ular yang mengikutinya dan berdampak sangat tidak baik bagi dirinya. Karena yang sahabat saya rasakan ini adalah maunya hanya makan dan tidur,
tidak mau ibadah dan tidak mau mendengar apa yang disampaikan orang lain yang bentuknya nasihat. Tapi alhamdulillah sekarang sahabat saya sudah terlepas dari hal itu karena usahanya, dan sekarang ia sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan saya akan menyarankan untuk menghilangkan pengaruh ini secara mandiri. Langkah-langkah untuk membersihkan pengaruh negatif bangsa jin atau siluman. Yang pertama, mandi bersihkan diri kita. Yang kedua, ambil wudhu, dan setelah itu lakukan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat hajat. 3. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, lakukan zikir apa saja yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum zikir, terlebih dahulu kita kirim Al-Fatihah kepada diri kita sendiri dan kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, setelah langkah nomor 3, maka sedikit atau banyaknya bacalah Al-Quran yang Anda miliki dan lakukan zikir dan baca Al-Quran ini setiap selesai sholat wajib. Mungkin untuk melakukan langkah-langkah tadi sedikit susah karena ada perlawanan atau pengaruh dari makhluk alam lain yang berwujud ular tadi. Tapi jika Anda benar-benar niat, maka Anda, siapapun yang mungkin mengalami ini pasti bisa melakukannya, karena tidak ada kekuatan yang mampu melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda yakin Allah akan menolong hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepada dirinya. Dan sebagai saran dan mengingatkan kembali, jika Anda atau saudara BFC semua yang ingin bepergian, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu, memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala macam gangguan. Dan jika ada teman-teman kita atau saudara BFC semua yang hobinya melakukan penjelajahan hutan ataupun gunung, sebagai doanya bisa dilihat di konten saya sebelumnya, doa untuk masuk hutan atau naik gunung. Semoga doa tersebut bermanfaat bagi saudara BFC semuanya dimanapun kalian berada. Oke saudara BFC dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.